Bayi prematur dan bayi berat lahir rendah sangat rentan mengalami gagal tumbuh sehingga beresiko stunting. Selain itu, bayi juga beresiko memiliki skor IQ rendah karena mengalami gangguan perkembangan otak. Apakah hal ini dapat dicegah sejak perawatan bayi prematur di NICU? Tentu dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu penanganan kegawatan pernafasan dan kegawatan nutrisi. Intervensi nutrisi perlu dilakukan segera setelah bayi stabil untuk memastikan pertumbuhannya berjalan baik. ASI adalah yang utama, dan saat memasuki akhir minggu kedua, umumnya dapat ditambahkan human milk fortifier. Jika ASI tidak tersedia, maka ASI donor yang telah di-screening dan dipasteurisasi dapat menjadi pilihan. Jika ASI donor juga tidak tersedia, berikanlah formula khusus untuk bayi prematur dengan kandungan kalori, protein, dan lemak khusus. Pertama, pastikan formula memiliki kandungan energi 80 kilokalori per 100 ml. Kedua, pilih formula dengan protein predominan whey yang mudah dicerna untuk mengurangi beban organ saluran cerna yang masih imatur. Ketiga, formula dengan kandungan medium chain triglycerida yang merupakan sumber energi cepat bagi bayi prematur. Selain memperhatikan pemberian nutrisi, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah memantau pertumbuhan bayi, Yaitu dengan menggunakan grafik Fenton, lalu dilanjutkan dengan grafik standar WHO. Target selanjutnya adalah mencapai pertumbuhan optimal, tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. pantau secara berkala pertumbuhan bayi. Bagaimana dengan pemantauan bayi prematur pasca NICU? Pemantauan perkembangan bayi prematur pasca NICU harus dilakukan secara rutin, reguler, dan berkesinambungan. Gunakan usia koreksi, yaitu penyesuaian usia kronologis terhadap lamanya prematuritas. Usia koreksi harus digunakan pada bayi prematur yang memenuhi dua syarat. Pertama, usia kronologis kurang dari 2 tahun, dan kedua, lama prematuritas lebih dari 2 minggu. Bayi prematur dengan usia gestasi kurang dari 40 minggu dapat menggunakan instrumen screening perkembangan khusus seperti metode penilaian general movement atau test of infant motor performance dan sebagainya. Pada bayi prematur yang sudah lebih dari 40 minggu, pemantauan perkembangan dilakukan menggunakan jenis instrumen sesuai dengan tujuannya. Bila bertujuan untuk surveillance, menggunakan buku KIA atau PATS. Sedangkan untuk screening, menggunakan KPSP, Denver 2 atau Age and Stage Questionnaire, dan assessment atau diagnostik menggunakan Kaput Scale atau DSM-5. Pemantauan perkembangan bayi sejak usia dini merupakan kunci keberhasilan perkembangan jangka panjang. Tumbuh bahagia pada bayi prematur dan berat lahir rendah dimulai dari nutrisi dan stimulasi yang tepat.